Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kau mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Wahai manusia-manusia yang beriman, dengarkan wasiat Allah Azza wa Jalla, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wasiat takwa sudah sering kita dengar. Setiap Jumat kita terus-menerus diperintahkan untuk bertakwa. Kenapa? Karena surga itu mu'iddatil muttaqin, dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Yang tidak bertakwa jangan menghayal kau bisa masuk surga. Takwa bukan hanya ucapan di lisan, bukan hanya status yang dibuat oleh manusia. Takwa itu adalah berasal dari hati, berpancar dari qalbu, kemudian diamalkan dengan raga kita. Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak melupakannya, bersyukur kepada Allah dan tidak kufur kepadanya, taat, patuh kepadanya. Kita patuh terhadap aturan perusahaan, kita patuh dengan ketentuan yang dibuat oleh manusia. Tapi Rabbul Alamin yang memberikan raga ini kepada kita,
yang memberikan panca indera ini pada kita, terkadang kita meremehkannya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali engkau mati melainkan dalam kondisi Islam. Hadirin rahimahullah, kita perlu mengenal diri kita. Siapakah aku ini? Banyak manusia tersesat dalam kehidupan ini karena dia tidak mengenal dirinya sendiri. Kita memiliki sifat-sifat yang buruk yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala kabarkan kepada kita. Kalau kita tidak pandai-pandai memperbaiki diri kita, maka kebinasaan yang menanti kita. Rumah yang kita bangun akan kita tinggalkan. Perusahaan yang kita dirikan juga akan kita tinggalkan. Istri, anak, keluarga, sahabat, semuanya akan kita tinggalkan. Kita akan sendirian tanpa membawa apa-apa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun." Yaitu di hari harta dan anak laki-laki tidak berguna. Akan datang suatu hari yang di sana tidak bermanfaat harta, kekayaan, pekerjaan, kekuasaan, dan jabatan, gak ada gunanya. Anak-anak kita pun tidak bisa membantu kita. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang menjumpai Allah dengan hati yang selamat. Selamat dari segala penyakit hati. Di antara penyakit manusia yang berurusan dengan penyakit hati, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam surat Yunus ayat 12. Kita sering membuka Al-Quran. Apakah kita masih membaca Al-Quranul Karim? Petunjuk yang Allah turunkan kita memahami, mentadabburi, atau kita sudah mengabaikan Al-Quranul Karim? Kita lebih suka membaca grup WhatsApp daripada membaca surat yang Allah kirimkan kepada kita. Apa kata Allah di surat Yunus ayat 12? Wa idza masal insanu dur da'ana li dzambihi aw qa'idan aw qa'iman. Manusia itu kalau ditimpa oleh sesuatu yang membahayakannya, ditimpa oleh malapetaka, ditimpa penyakit, ditimpa keberangkutan, di PHK, dan seterusnya, tapi kita mulai melihat masa ini akan berubah. Manusia kadang kalau sedang ditimpa musibah, bencana, dia terus berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memohon, dia datang ke masjid, dia di shaf pertama, dia di tengah malam dia bangun, dia puasa sunnah, terus dia berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bizambihi, dalam kondisi rebahan dia berdoa, dalam kondisi duduk dia berdoa, dalam kondisi dia berdiri dia terus berdoa. Sampai kapan dia berdoa? Ketika bencananya diangkat, ketika penyakitnya diangkat, kesembuhan diberikan, rezeki dilancarkan. Mara fa'alna lam yad'una illa dhul masa. Dia lewat seakan-akan tidak pernah berdoa.
ketika Allah memberikan nikmat, dia lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Lupa dengan sholat pertama yang kemarin dia hadir di sana, lupa dengan sepertiga malam akhir yang dia bermunajat, sehingga dia mulai berbuat maksiat kembali. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau pandemi ini berakhir, bukan berarti tidak akan datang pandemi yang lainnya. Kita sudah hidup lama di muka bumi ini, kita mengetahui ada malam, ada siang, ada tangis, dan ada tawa. Maka jangan lupa kepada Allah Azza wa Jalla ketika engkau dalam kondisi yang menyenangkan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ta'aruf illallah fi rahab yaqifka fi sidar. Kenalkan dirimu kepada Allah. Ya. Tatkala engkau dalam kelapangan rezeki, dalam kenikmatan, kenalkan dirimu kepada Allah. Terus berzikir kepada Allah, terus minta kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan hanya berdoa kalau susah. Jangan hanya beribadah ketika terkena bencana. Ketika sakit, dia tidak berhenti mengatakan ya Allah, ya Allah. Tapi tatkala dia sehat, lisannya tidak pernah dipakai untuk berzikir kepada Allah. Kenalkan dirimu kepada Allah tatkala engkau sedang dalam kondisi lapang. Mulai kenalkan diri kita kepada Allah. Allah akan kenal sama kita tatkala kita susah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Aktsara ayastajiba Allah lahu inda salat." Barang siapa yang ingin dikabulkan doa-doanya ketika dalam kesusahan, ketika dalam bencana, fal yusri doa fil roh. Hendaklah ia perbanyak doa ketika sedang bersenang hati. Hadis riwayat Tirmidzi. Tapi kebanyakan orang saat sedang senang itu mereka jalan-jalan, rekreasi, ya, tidak mengapa rekreasi yang penting halal. Tapi di tempat-tempat itu tetaplah mengingat Allah Azza wa Jalla. Ketika manusia ingat kepada Allah di waktu senang, tatkala datang bencana menimpa, Allah akan jaga keimanan kita. Allah akan selamatkan kita. Yakinlah Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengingkari janji. Kita lihat bagaimana Nabi Yunus dan Fir'aun, mereka sama-sama di lautan. Bagaimana Nabi Yunus tatkala dilemparkan ke lautan, ditelan oleh ikan paus. Apa yang dibaca oleh Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dia minta sama Allah. Dia tidak mengatakan aku nabimu. Dia mengatakan tiada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Subhana, maha suci Engkau dari segala kekurangan. Inni kuntu minadh dhalimin. Aku ya Allah yang termasuk orang-orang yang zalim. Sebagian kita kalau terkena musibah bertanya-tanya, mengapa ya Allah? Kenapa ya Allah? Padahal aku sudah taat kepada Engkau. Aku banyak bersedekah, aku berbakti kepada orang tua. Katakanlah, ini kuntu minadh dhalimin. Kita yang zalim. Allah selamatkan Nabi Yunus alaihi salam yang dalam bayangan manusia itu adalah hal yang tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin akan selamat berada di dalam perut ikan berhari-hari.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perdikan itu sampai akhir Nanti 1 menit kosong sudah, ini sudah selesai. Nanti kalau sholat apa di videoin? Andai kata Nabi Yunus ini bukan termasuk yang dahulunya orang-orang yang mandi tasbih, ketika beliau sedang di dunia, di muka bumi, niscaya dia akan berada di perut dan paus sampai hari kiamat. Tapi karena di waktu sedang dia bertasbih mengingat sama Allah, Allah Subhanahu wa taala jadikan kepadanya ketika dia susah. Berbeda dengan Fir'aun yang dia juga mendapatkan bencana di lautan. Apa kata Fir'aun ketika dia mendapatkan bencana tersebut? Amantu, kata Fir'aun, aku beriman. Aku beriman kepada Tuhan yang tiada Tuhan selain Dia, yang beriman kepadanya Bani Israel. Fir'aun beriman di akhir hayatnya, dia mengatakan itu. Fir'aun menyatakan keimanan di akhir hayatnya, namun apakah bermanfaat ucapannya itu jamaah? Kata Allah Azza wa Jalla, apakah sekarang baru kamu percaya, padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Firman Allah dalam surat Yunus ayat 91. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kematian itu datang dengan tiba-tiba. Ya, kematian itu datang tiba-tiba. Maka persiapkan diri kita dalam kondisi kita suka, dalam kondisi lapar. Kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dalam kondisi kita berduka, Allah Subhanahu wa taala akan ingat kepada kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Semua yang hadir di masjid ini mengaku muslim, dan semua berharap masuk surga karena merasa sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, kullu ummati yadkhuluna jannah. Semua umatku pasti masuk surga. Bukankah ini kabar gembira? Tapi hadis ini belum selesai. Nabi SAW mengatakan, ila man ada, kecuali yang enggan masuk surga. Semua umat Nabi SAW itu dijamin masuk surga, kecuali yang enggan masuk surga.
Lalu para sahabat heran, mungkinkah ada orang yang enggan masuk surga? Maka mereka mengatakan, wa man ya'ba ya Rasulullah. Siapa orang yang enggan masuk surga itu? Siapa? Beliau mengatakan, man ata'ani dakhala jannah. Yang taat sama aku, yang patuh sama aku, bukan hanya yang mengaku menjadi umatku. Dakhala jannah, niscaya dia masuk surga. Yang bermaksiat kepadaku, maka dia yang enggan masuk surga. Maka hadirin rahimahullah, sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, laksanakanlah perintah Nabi, jauhi larangannya, tegakkan sunnahnya, sebarkan kepada seluruh umat manusia. Kita bawa sebanyak-banyaknya keluarga kita untuk bertemu Rasulullah SAW di telaga Nabi SAW. Nabi SAW menunggu kita di telaganya. Akan tetapi ada orang-orang yang tidak bisa mendekat ke telaga Nabi. Jangan sampai kita termasuk dari mereka. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini adalah hari Jumat. Harinya bersolawat kepada Nabi SAW. Dan di hari Jumat ini ada waktu yang mustajab untuk berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagian ulama berpendapat bahwa waktu tersebut ada di antara duduknya imam, khatib tadi sampai sholat itu selesai. Waktu yang kedua adalah setelah sholat asar di akhir waktu asar di hari Jumat. Maka hendaklah kita berbanyak doa pada hari ini, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan kita di dunia kita maupun di akhirat kelak. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li walidina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقيموا الصلاة.